Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kita mau bahas lebih dalam soal lead from home lagi nih ya. Jadi kemarin ada cerita dari teman kita komen gitu ya. Nih gimana ya, tim saya ini udah saya motivasi nih. Nah, tapi kok kayaknya nggak muncul juga motivasinya. Nah, gitu. Nah, gimana solusinya ya? Nah, oke, kita akan bahas ya di video kali ini gimana memotivasi tim member kita yang tidak termotivasi. Oke, jawabannya adalah tidak bisa. Maaf, saya aliran yang itu ya. Jadi gini, motivasi itu asal katanya dari kata motif. Nah, kalau suka nonton film-film detektif ya, maka orang itu kalau lagi diselidiki, itu selain dicari bukti juga dicari motifnya. Motif itu simpelnya adalah apa sih yang menggerakkan orang itu. Nah, jadi bisa dua sisi tuh ya, cari buktinya dulu, dapat motifnya atau kebalikannya gitu ya. Karena dari motifnya ketahuan, ya kira-kira bukti yang perlu dicari apa. Nah, motif itu adalah sesuatu yang menggerakkan orang, yang sifatnya sangat personal. Dalam bahasa Simon Sinek ya why-nya seseorang. Ya why seseorang itulah yang menggerakkan dia untuk melakukan sesuatu. Nah itu sangat personal sehingga dia harus nemu sendiri. Masalahnya adalah kadang-kadang orang juga nggak nyari. Ya gitu. Kalau nggak nyari gimana caranya dia nemu sendiri, ya kan? Nah, pertanyaannya kemudian bisakah kita menyisipkan why dari sisi kita ke orang itu? Nah, ini yang jawabannya adalah tidak pasti. Nah, kita bisa kasih wawasan ke orang, tetapi kita belum tentu bisa membuat wawasan itu menggerakkan dia menggerakkan dia untuk bertindak, belum tentu. Gitu. Tapi kita bisa mengusahakan wawasan apa, ilmu apa, knowledge apa, angle berpikir seperti apa yang mungkin bisa memunculkan why-nya itu dalam dirinya dia. Tapi kaidah pertama adalah ingat kita tidak pernah bisa memotivasi orang, oranglah yang harus memotivasi dirinya sendiri. Nah, ini dari sisi leader ya. Kalau yang tim member nonton ini, tolong ingat, tidak ada orang yang bisa memotivasi Anda kecuali diri Anda sendiri. Anda yang harus menemukan why Anda. Nah, ini menarik. Karena why sifatnya sangat personal, maka kalau kita mau mensupport tim member kita supaya dapat why yang akan menggerakkan perilakunya, maka kita nggak bisa memberikan why yang dari sudut pandang kita saja. Karena sifatnya personal bagi dirinya, maka kita harus menjadi dirinya, membayangkan menjadi dirinya. Lalu kemudian dari sudut pandang dirinya, kira-kira kita itu akan termotivasi dengan angle seperti apa. Nah ini yang akhirnya motivasi kita pada tiap orang jadi berbeda. Pada orang yang udah punya anak dan anaknya mau masuk sekolah, kita bisa pakai angle memotivasi dengan gimana anakmu mau sekolah di mana, pengen sekolah yang kayak gimana. Coba dong lebih semangat lagi kerja, pikirin anakmu yang mau sekolah itu. Akan berbeda dengan yang belum punya anak. Ya motivasi itu nggak bisa kita pakai. Ya kan, meskipun itu bagi kita sangat powerful, tapi bagi dia belum tentu. Dia belum punya anak kok. Apalagi dia even belum menikah, ya percuma. Ya, anak siapa bos, ya kan. Jadi gitu ya. Mesti kita lihat dari sudut pandang dia, kira-kira apa yang akan menggerakkan dia. Nah, yang menggerakkan orang itu macam-macam bos. Nah, kalau meminjam ilmu neurolinguistic programming nih ya, ada yang menggerakkan orang itu memang sifatnya dari lingkungan. Jadi misalnya lihat teman-teman kamu tuh mereka bisa masa kok nggak bisa. Ada yang begitu. Ada yang bisa kena dengan sudut pandang begitu. Tapi nggak semua. So let's try. Ada yang termotivasi dengan stimulus yang sifatnya dengan rada-rada berbau materi. Ada duitnya loh, ada bonusnya loh, performance kamu loh. Ya kan nanti kalau kamu bisa dipromosikan, nanti kalau kinerja kamu bagus, ada yang begitu. Tapi nggak semua bos. Ada yang sifatnya kebanggaan, pride-nya kita singgung. Orang kayak kamu tuh potensinya gede banget tuh, masa cuman segini.
itu ada yang kena, tapi nggak semua juga. Ya bisa dicoba, ya kan. Dan ada yang sifatnya sangat spiritual. Kerja itu ibadah loh. Emang kamu pikir ngerjain begini nih bukan ibadah? Ya kan? Emang kamu pikir ibadah hanya sholat aja? Ya kan? Kamu tuh bukan bekerja semata-mata jalanin tugas loh. Kamu tuh lagi melayani orang yang butuh bantuan kamu. Kita tim menyediakan produk untuk bantuin orang. Bayangin kalau seandainya orang butuh masker, perusahaan kita nggak produksi, kan dia susah juga. Itu juga sangat spiritual. Jadi kita mesti bermain di antara itu, dan kita mesti membayangkan, memikirkan menjadi dirinya. Apa kira-kira yang kena? Disitulah kemampuan kita mengenali, mengobservasi tim member jadi penting. Karena orang yang motivasinya spiritual misalnya, jadi ilfil kalau kita ngomonginnya cuma duit. Kebalikannya, orang yang sangat termotivasi secara materi, nggak tergerak atau akan menganggap omong kosong kalau kita bicara soal spiritual. Ya. Nah, menariknya adalah orang tuh kadang-kadang naik turun kondisinya. Orang yang lagi down berbeda, orang yang lagi happy, semangat juga berbeda. Nah, maka memotivasi sebenarnya PR-nya lebih banyak di mengenali motif yang kira-kira bisa menggerakkan seseorang. Dan untuk itu kita mesti melepaskan sejenak pola pikir kita, kecenderungan kita, motivasi kita, dan menggunakan niat yang tulus untuk memahami dirinya supaya bisa mengenali kemungkinan-kemungkinan motif yang bisa menggerakkan dia. Nah, lebih bagus tentunya itu terjadi lewat one on one. Lewat obrolan-obrolan kita bisa mengenali dia. Oh, ternyata ada masalah keluarga. Keluarga sangat penting bagi dia. Oh, ternyata wah, masalahnya bukan keluarga nih, tapi masalah dia sendiri masih nyari. Dia tuh mau apa dalam hidup ini? Ini ada nih. Jadi saya pernah ketemu orang yang kita nggak akan lihat dari luar, tapi begitu kita ngobrol agak mendalam, tiba-tiba, Mas, terus terang aku tuh masih mencari sampai sekarang ya. Tuhan itu apa sih? Serius nih. Itu loh. Jadi segala pergulatan dia tuh ternyata it's not about money, it's not about career. Ya, ternyata dalam obrolan yang mendalam, pergulatan dia tuh pergulatan mencari Tuhan. Ada yang begitu, tapi tidak semua orang begitu. Gitu. Nah, inilah poin penting dalam motivasi orang. Oke, kita rangkum ya. Pertama, kita nggak bisa memotivasi orang. Kita hanya bisa membantunya menemukan motif yang bisa menggerakkannya. Dan untuk itu, yang kedua poinnya, memotivasi sebenarnya adalah kegiatan mengenali dan memahami seseorang sehingga kita akan lebih mudah mencari alternatif yang mungkin bisa menggerakkan dia. Nah, tapi poin pertama itu sangat penting karena poin pertama akan membuat kita ikhlas, nyantai, santuy dalam motivasi orang. Mengapa? Karena tanpa pemahaman yang poin pertama, kita nggak bisa motivasi orang, dia harus ketemu sendiri. Tanpa itu ya, maka kita akan stres, bos. Saya udah mencoba segala macam teori motivasi nggak menggerakkan dia. Ya karena niatnya mencoba kepadanya. You cannot do that. But you can help them. You can be their friends. Ya, you can understand them. Nah, moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.